muhson atau muhsonah di bab qadzaf dengan muhson di bab zina beda. Ya. Dan ini pentingnya kita ngaji. Ya. Kan ada yang disebut zani muhson. Jadi orang kalau zina itu hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi kalau yang zina sudah muhson, hukumannya dirajam. Ini zina nih. Menuduh orang berzina, namanya apa? Qadzaf. Hukumannya apa? Cambuk 80 kali. Kalau yang dituduh itu muhson. Ya. Tapi kalau yang dituduh ghairu muhson, enggak dicambuk 80 kali, enggak dihad, tapi ditakzir. Lihat bedanya. Enggak usah pakai muhsonah dulu aja, muhson samain aja deh bahasanya biar enggak pusing. Ya, muhson ini sebenarnya artinya terjaga. Ya, secara bahasa. Husn itu penjagaan. Di bab zina ada kata muhson. Di bab qadzaf ada kata muhson juga. Nah, tapi muhson dalam bab qadzaf, muhson dalam bab zina ada perbedaan. Muhson di bab zina hukumannya lebih berat. Dirajam. Ghairu muhson dicambuk 100 kali. Nah, uniknya muhson di bab qadzaf sama ya, karena sama di bab qadzaf muhson juga hukumannya lebih berat, yaitu cambuk 80 kali. Tapi kalau ghairu muhson ya, hukumannya takzir. Nah, sekarang apa bedanya? Muhson di bab zina itu artinya orang yang sudah menikah. Orang kalau udah pernah nikah, gampangnya orang udah pernah menikah. Ya. Mau dia masih dalam pernikahan ataupun dia sudah cerai. Ada orang nikah, mau laki atau perempuan, berarti status mereka udah muhson. Walaupun setelah itu cerai. Nah, setelah dia menikah, na'udzubillah, mau lakinya atau perempuannya melakukan perbuatan zina, berarti dia zina setelah muhson. Nikah di sini juga bukan cuma sekedar akad nikah, tapi nikah dan dia sudah melakukan hubungan badan suami istri. Ya. Jadi siapapun yang sudah menikah dan sudah melakukan jima dengan pasangannya, maka dia muhson. Jika dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya dirajam, bukan cambuk 100 kali. Nah, ghairu muhson dalam bab zina artinya orang yang zina dan dia belum pernah menikah. Dia belum pernah berhubungan badan yang halal, ya artinya dalam ikatan pernikahan. Emang belum pernah nikah dia sama sekali, dia zina. Ya dosa juga, dosanya besar, tapi hadnya beda. Dia dicambuk 100 kali. Ya, jadi jangan antum pikir orang kalau zina tuh hukumnya cambuk 100 kali doang, enggak. Justru ada yang dirajam. Lebih berat, karena orang kalau udah nikah zina itu lebih parah lagi. Udah ada yang halal, pasti pakai yang haram. Ya nas'alullah al-afiyah. Ya. Perzinahan ini terjadi semakin banyak, bukan di kalangan orang yang belum nikah aja. Justru enggak sedikit orang yang sudah nikah, baik dia sudah bercerai atau masih dalam pernikahan, dia selingkuh, dia berzina dengan wanita lain di luar, dan itu banyak terjadi. Makanya dalam Islam hukumannya sangat berat. Hukuman rajam nih mati. Praktek hukum rajam tahu gimana? Dipendam setengah badan di tanah, kemudian ditimpukin, disambitin sampai dia mati. Ya. Kata ulama, tidak ada hukuman mati terberat dalam Islam seperti hukuman mati buat orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Tapi kalau rajam, diresepin tuh mau mati. Disambitin, nggak boleh batunya gede, nggak boleh batunya terlalu kecil. Gede kecepatan matinya, ya kecil kelamaan.
Jadi sampai kategori batunya tuh diatur. Dan siapapun boleh nyambitin. Ini kalau hukum diterapin di Indonesia atau di dunia, Masya Allah. Tapi apakah dengan ada hukum ini menunjukkan Islam itu zalim, keras, ekstrim? Enggak. Ya. Melanggar HAM. Justru semua apa yang ada dalam Islam dari hukuman, seberat apapun, itu untuk menjaga HAM. Ya. Kalau ini ditegakkan, kira-kira ada gak orang berani zina? Nggak ada. Nah, inilah antara hak dan batil yang bakal terus berseteru di dunia. Sampai yaumul qiyamah bakal begini. Tinggal siapa aja yang kuat. Ya. Tapi kalau udah hati kita buta, biar mata kita masih jelas ngelihatnya, yang benar jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Itu muhsan dalam bab zina. Kalau muhsan dalam bab qadzaf, wanita yang muhsan atau laki yang muhsan, yaitu wanita atau lelaki yang belum pernah sama sekali melakukan perbuatan zina. Itu muhsan dalam bab qadzaf. Muhsan dalam bab qadzaf yaitu orang yang tidak pernah melakukan zina. Itu simpelnya. Sebenarnya kalau di kitab ya definisinya contohnya agak lebih panjang lagi. Tapi intinya ke situ. Orang yang tidak pernah melakukan hubungan badan yang haram. Nah, hubungan badan yang haram kan bukan zina aja, bisa liwat, bisa gaulin istri dari dubur. Hubungan badan yang haram bisa aja menggauli istri di masa haid. Ya itu menjelasinnya panjang lagi nanti ribet. Ya. Jadi gampangnya muhsan dalam bab qadzaf yaitu orang yang tidak pernah melakukan zina. Ghairu muhsan orang yang pernah melakukan zina. Ya. Kalau muhsan bab zina apa? Orang yang sudah nikah. Kalau dalam bab qadzaf orang yang enggak pernah zina. Bedain tuh. Ya.